kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, saya mau berkata bahwa karya terbesar di dalam kehidupan kita bukanlah kita disembuhkan dari sakit, atau mungkin kita mendapatkan rumah yang mewah, atau mungkin kita mendapatkan mobil yang bagus. Tapi karya yang terbesar di dalam kehidupan saya dan saudara adalah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia berkorban buat saya dan saudara untuk menyelamatkan saya dan saudara dari dosa. Saudaraku, karena ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena dosa itulah yang memisahkan antara saya dengan Tuhan, antara saudara dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mujizat yang terbesar, Tuhan utus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, supaya orang-orang yang tadinya sudah berjalan menuju pada kegelapan, supaya orang-orang yang tadinya sedang berjalan menuju ke neraka, dan akhirnya ketika bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, maka diubahkan 180 derajat, dan dia akan menjadi miliknya Tuhan. Dan ketika orang itu pun meninggal, orang itu tidak akan masuk ke dalam neraka atau kematian kekal, tetapi dia berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Jadi saudaraku, karya yang terbesar di dalam kehidupan saya dan saudara adalah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini kami bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami di tempat ini berdoa buat Indonesia. Tuhan, kami mengasihi bangsa ini. Tuhan, kami percaya di tengah-tengah pandemi corona ini, bangsa ini akan terus mengalami pemulihan dan terobosan baru Tuhan, sehingga melalui peristiwa ini Tuhan, Kau berikan kekuatan pada gereja-gereja Tuhan, pada para pemimpin bangsa ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, sehingga Presiden dan Wakil Presiden kami ya Tuhan dapat mengatasi persoalan yang terjadi atas bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk para tenaga medis Tuhan, dimanapun saja berada, yang sedang berjuang untuk menolong orang-orang yang terkena COVID-19 Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, berikan kekuatan, keselamatan, kesehatan dan kekebalan pada tubuh mereka, sehingga mereka dapat selamat dari bahaya COVID-19. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit,
Tuhan terserang COVID-19 dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dimanapun saja berada. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota di mana kami tinggal Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus, dan para pemimpin kota kami juga diurapi oleh Tuhan. Kami berdoa supaya ekonomi yang mengalami kelumpuhan Kau bangkitkan kembali, dan orang-orang yang sedang kelaparan Kau cukupkan di dalam nama Yesus. Dan berdoa buat sahabat-sahabat kami, baik sahabat di sosial media maupun sahabat-sahabat dekat kami. Kami berdoa Tuhan memberkati dan tutup bungkus dengan darah Yesus. Dan juga buat keluarga kami, anak istri kami, suami kami, usaha pekerjaan kami juga diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.